warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe lebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Lucifer adalah iblis dalam agama Islam. Mari kenali nama-nama dan tugasnya. Lucifer adalah istilah yang mungkin pernah beberapa kali kamu dengar di sosial media. Istilah ini cukup sering digunakan saat seseorang sedang membicarakan tentang setan atau iblis. Arti Lucifer memang merajuk pada setan atau iblis. Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen, karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus, diyakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Lucifer adalah istilah yang merujuk pada iblis dalam agama Islam. Dalam Islam sendiri, Lucifer atau iblis memiliki keturunan atau prajurit dengan namanya masing-masing. Setiap prajurit ini memiliki tugasnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Lucifer seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus, diyakini bahwa istilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Dalam bahasa Latin, Lucifer adalah sebuah kata yang berarti pembawa cahaya, dari kata lux, lucis yang artinya cahaya, dan fer artinya membawa. Lucifer adalah sebuah nama untuk bintang fajar, planet Venus ketika muncul pada dini hari. Sementara itu, dalam agama Islam, Lucifer adalah istilah yang merujuk pada iblis atau setan. Iblis sendiri merupakan makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan. Iblis atau Lucifer adalah makhluk yang paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan dan musuh bebuyutan bagi orang baik. Dalam agama Islam, iblis atau Lucifer adalah yang pertama kali muncul dalam lisan Nabi Adam. Ia meyakinkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang di surga. Hal ini mengakibatkan keduanya diusir ke bumi. Secara tegas dan terang-terangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, iblis atau Lucifer adalah musuh yang nyata bagi manusia, yakni yang berbunyi, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Berikut adalah nama-nama iblis dan tugasnya. Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdurrauf Al-Munawi
Beliau menjelaskan mengenai keturunan iblis atau Lucifer adalah memiliki prajurit, dan mereka memiliki tugas di bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah tugas Al-Saud, nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saud berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks atau isu yang tidak jelas kebenarannya merupakan andil besar bagi prajurit iblis yang satu ini. Berikutnya, di urutan nomor 2 ada iblis yang bernama Al-Shabru. Nama keturunan iblis yang selanjutnya kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Shabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebihan dikala menderita musibah, seperti mudah menangis, histeris, depresi, mengamuk, dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Shabru. Selanjutnya, pada urutan ketiga ada Al-Dashim, keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dari jalur Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan, lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitrahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, "Demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. "Saya tidak akan meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka," kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, "Kau adalah sebaik-baiknya tentara." Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Di urutan keempat ada Al-A'war, keturunan iblis dan pasukan yang bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-A'war. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-A'war mampu memberikan tegangan tinggi di kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. Di urutan kelima ada Al-Zalanbur. Nama iblis berikutnya adalah Al-Zalanbur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindakan penipuan serta kecurangan dalam transaksi, iming-iming janji palsu, pebisnis terhadap konsumen, menjadi tipu daya dari Al-Zalanbur. Di urutan keenam ada Al-Wahan, keturunan iblis yang bernama Al-Walhan, bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudu, mandi, atau aktivitas toharo bersuci lainnya. Bahkan
Iblis awalhan mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. Di urutan ketujuh ada Al-Kanzab, keturunan iblis, dan pasukan selanjutnya bernama Al-Kanzab yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, Faidil Al-Qadir, Juz 2, halaman 503. Sejatinya, masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar menyesatkan manusia. Menurut sebuah riwayat, setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah yang besar sesuka dia. Setiap prajurit iblis pun hasil menyesatkan manusia, dijanjikan oleh iblis yang akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Tabrani. Dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadis marfu Syekh Badruddin Al-Aini, Umda Al-Khari Syarh Sahih Al-Bukhari Juz 15, halaman 168. Iblis dan prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali, sehingga dapat bergilirnya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Jadi, kamu harus menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian, dan segala perbuatan baik yang membentengi diri dari bisikan iblis atau syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Lucifer dan tugas dari iblis-iblis yang lainnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share, serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.